A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibunas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Dan dirikanlah salat itu pada dua ujung siang, tarafai, dua ujung siang, wazulafan, dan dekat pada permulaan daripada malam. Innal hasanat, sesungguhnya al hasanat, kebaikan-kebaikan itu, yuzhibna, menghapuskan asaiat, kesalahan-kesalahan. Zalika, itulah dianya zikra, peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajral muhsinin, balasan orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira demikian artinya. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan kepada kita, juga disebutkan oleh Imam Tabari dalam kitab Bayannya, bahwa salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia menceritakan bahwa ada seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita, dan kami bertemu di sebuah kebun. Di riwayat lain sebutkan di ujung kota. Lalu ketika itu aku memperbuat segala-galanya, apa yang diperbuat oleh suami istri, kecuali aku tidak sampai menyetubuhi atau menzinainya. Oleh sebab itu, ya Rasulullah, hukumlah aku, karena aku sudah bersalah." Tetapi Rasulullah tidak menjawab, diam saja. Sebagaimana biasanya, beliau menunggu, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Hal demikian membuat laki-laki itu pergi. Umar bin Khattab yang ada di situ berkata, "Sesungguhnya Allah memaafkannya jika dia menutupi perbuatannya, yakni tidak menceritakan, membongkarkan apa yang dilakukannya." Tetapi Rasulullah diam. Beliau mengikuti orang tadi pergi dengan pandangan mata beliau. Tidak lama kemudian kata Rasulullah, "Panggillah dia lagi, bawa ke sini." Lalu orang-orang memanggil laki-laki tadi. Lalu Rasulullah kemudian bacakan ayat ini, "Aqimis shalah
dirikan laksanakanlah salat itu tarafai, dua tepi dua ujung siang. Ada yang mengatakan ini salat subuh, zuhur dan asar. Subuh tepi yang pertama di awalnya, zuhur tepi di tengah-tengah siang, dan asar di ujung siang. Zulafa minal lail, dekat kepada malam maghrib dan isya. Berdasarkan ini ada yang menyebutkan ini salat 5 waktu. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu yudhibna, menghilangkan, melenyapkan as-sayyi'at, berbagai macam kesalahan-kesalahan. Itulah dianya peringatan bagi orang-orang yang ingat. Umar ketika mendengar Rasulullah membacakan ayat ini berkata, wahai Rasulullah, apakah hal ini khusus untuk dia saja atau orang ini, atau bagi ayat ini untuk semua orang? Jawab Rasulullah, ballin nasi kafah. Tidak, ini berlaku untuk semua orang. Siapa saja yang melakukan kesalahan-kesalahan, cepat-cepatlah susul dengan kebaikan-kebaikan. Judul kaji kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya itu. Mengganti dengan cara menyusuli kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilafan-kekeliruan kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghilangkan, menutup atau menghapus kesalahan-kesalahan. Salah satu kemurahan Allah, karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, ada sekian banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dihapus, ditutupi, tidak diberi sanksi. Walaupun pelakunya tidak tobat dan tidak istighfar. Itu semata-mata karena rahmatnya kepada kita hambanya. Di antara rahmat Allah itu juga bahwa kesalahan yang dilakukan oleh hamba, bahkan sebesar apapun dosanya, tidak langsung diberi sanksi, hukuman, siksa atau azab. Malah dibiarkan dulu, ditunda. Penundaan itu ada kalanya memberi peluang, kesempatan untuk si pelaku dosa-dosa, kejahatan, keburukan, kejelekan itu agar dia sadar, insaf, lalu minta ampun dan tobat, atau mempertinggi tempat jatuh. Tetapi yang paling banyak itu sebenarnya adalah maaf Allah. Karena Allah adalah Maha Pemaaf, Afuwun, Karimun. Karena Dia Maha Pemaaf, terkadang tanpa minta maaf pun sudah dimaafkannya. Dan itulah sifat Allah. Wa ya'fu an katsirin. Dia memaafkan banyak sekali kesalahan-kesalahan kamu begitu saja, yang terkadang bahkan sering kita tidak tahu. Rupanya kesalahan-kesalahan kita sudah dimaafkan begitu saja. Baru kita sadar dan tahu nanti di akhirat, ketika dipamerkan kepada kita catatan-catatan malaikat. Ada juga Allah menghapuskan, menutup dosa dan kesalahan kita dengan cara musibah-musibah, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam kajian kemarin. Cobaan-cobaan, musibah-musibah, pertanda ada salah dan dosa. Di samping itu ujian. Jika sabar dan ridha, maka kesalahan-kesalahan itu dihapuskan.
ditutupi, tidak diberi sanksi dan hukuman. Itulah salah satu faedah manfaat daripada musibah atau hal-hal yang tidak kita senangi terjadi menimpa kita. Dan ada kalanya dengan melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Kaji kita ini. Dalam hadis Nabi yang terkenal dinyatakan sebagai hadis hasan sahih, disebutkan bahwa beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Dan iringilah as-sayyi'ah, perbuatan-perbuatan buruk atau dosa kesalahan itu dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus kesalahan yang kamu perbuat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, serta bergaulah dengan manusia lainnya dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad 21354 dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi 1987. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, di mana saja kita berada, jangan sampai lepas tanggal, tercecer, tinggal, ataupun hilang ketakwaan. Karena ketakwaan itulah yang bisa menambangi, membentengi kita. Apa ketakwaan? Ya intinya itu, senantiasalah, berusahalah berbuat taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Karena takwa itu bekal. Bahkan Nabi kalau melepas orang berangkat untuk safar, beliau nasihati untuk takwa. Ada orang minta izin untuk bepergian kepada beliau, pesan beliau itu bertakwa, di samping pesan dan nasihat lainnya. Dan pesan takwa itu sering Rasulullah ulang-ulang. Malah di khutbah-khutbah itu beliau takwa. Karena takwa itu pegang hidup, juga bekal. Kalau hilang takwa, dah tidak ada lagi tameng, tidak ada perisai. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ringkas saja yang kedua, atbi'is sayyi'ah. Iringi as-sayyi'ah, keburukan, kesalahan yang engkau lakukan dengan kebaikan. Cepat tutup. Karena kebaikan itu tidak ubahnya sebagai penambal, penutup, atau juga penghapus. Jangan biarkan kesalahan nampak, terkuak, dan melengket menempel sebelum catatan malaikat kotor. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jika seorang hamba berbuat salah, tidak langsung dicatat oleh malaikat, cuma diperintahkan oleh malaikat yang satu lagi, yaitu Raqib, tunggu dulu, jangan catat dulu. Kalau dia minta ampun, jangan catat. Tapi kalau sudah sekian lama, 3 jam atau yang mengatakan lebih, berbagai riwayat, hendak juga tulis. Ini sebelum bahasa waknya, sebelum buku kumuh. Nah, cepet. Sebelum daki kotoran masuk ke sela-sela kain,
cepat basuh dan cuci. Bahkan di Galantia sen bisa tabang. Itulah dia hasanah. Jadi cepat-cepat ikuti, iringi keburukan, kejelekan, kesalahan dengan yang baik. Dia langsung dihapus, langsung ditutup. Ini yang dilakukan oleh orang laki-laki yang mendatangi Rasulullah, bahwa dia menyebutkan berjumpa dengan seorang wanita lalu melakukan segalanya dengan wanita itu kecuali berjima. Nah, dosa itu kan menggelisahkan. Dosa itu membuat hati tidak tenang. Nah, dia tidak tenang hatinya, gelisah, tidak nyaman dia. Karena dia sudah melakukan suatu kesalahan. Dan kesalahan itu suatu bintik hitam yang ada di hati. Apabila tambah kesalahan lain, akan bertambah hitam dia. Maka dia cepat-cepat datang kepada Rasulullah. Ini juga pelajaran kepada kita. Kalau kita terjerembab kepada salah, sesat, melakukan berbagai macam kejelekan, keburukan dan dosa-dosa, sadar, cepat pergi ke dokter. Jelaskan kepada dokter itu penyakit kita. Tiba di penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit itu penyakit rohani, pergi kepada ulama, kepada guru, kepada ustaz. Keluhkan, terangkan kepadanya bahwa kita sakit. Bagaimana caranya ini? Sebab kalau dokter yang ahli, dia akan tahu resepnya, obatnya. Maka dia akan memberikan resep dan obat. Ini yang dilakukan oleh orang tadi. Dia pergi menemui Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Hukumlah saya sudah bersalah. Namanya penyesalan dan pengakuan. Nah, inti daripada taubat dan istighfar itu kan menyadari bahwa kita salah, bukan membela kesalahan. Sadar, insaf bahwa kita salah, kemudian mengaku, sadar kita salah, menyesal dan mengaku. Lalu kalau tidak tahu caranya, minta tausiah kepada guru. Yang Nabi Muhammad kemana akan dicari sekarang? Sebab kata beliau-beliau yang mulia, dan begitu pula kata kita, tidak mungkin kita mencari Nabi. Kemana akan dicari Nabi? Sudah sekian abad. Syukurlah beliau meninggalkan pewaris, namanya ulama. Kembali kepada orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Kita tidak akan mempelajari, memahami apa itu ahla dzikri panjang. Nah, intinya sama. Tanya kepada orang yang tahu. Jangan diagnosis, ya. Jangan kita saja yang mendiagnosa, ya, penyakit kita ini. Apalagi bertanya pula kepada kawan. Kawan ini sok pula. Alamu tu, begini, begitu. Salah tanya.
Obat bodoh bertanya kepada orang alim. Jangankan kita, dulu kan pernah Nabi katakan dalam sebuah riwayat, kalian telah membunuhnya, kata Nabi. Peristiwanya begini. Ada sekelompok sahabat bermusafir. Dalam perjalanan, salah seorang kepalanya ditimpa batu. Luka, kepalanya luka, retak atau pecah, dan darah, dibalut. Lalu qadarullahnya dia bermimpi jima yang mengharuskan dia mandi. Haruskan dia mandi. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya lain, apa yang mesti dilakukannya? Sebab kalau mandi dia tidak mungkin, kepalanya luka. Bolehkah dia bertayamum? Bolehkah dia bertayamum? Kemudian ya sahabat-sahabat itu bilang, tidak ada cerita katanya. Air ada, wajib mandi. Lalu karena dia dapat penjelasan itu, ya apa boleh buat, dia mandi. Itu yang mengantarkan kepada kematiannya. Kepalanya pecah. Sekembali mereka dari perjalanan, mereka langsung menemui Rasulullah, menceritakan itu. Kata beliau yang terkenal, kalian telah membunuhnya. Obat tidak tahu, obat bodoh itu adalah bertanya kepada ahlinya. Jika ingin bertanya, jangan tanya kepada orang yang sama dengan kita, apalagi di bawah kita. Mentang-mentang dia rajin ke surau, mendengarkan ceramah, belum tahu dia apa. Belum. Nah, masing-masing kita punya skill, punya keahlian. Mentang-mentang dia dokter, belum tentu dia. Kita sakit lambung, kiranya dia spesialis kulit, belum tentu dia bisa. Tanya kepada alim. Dia ini kemarin bertanya ke Rasulullah, hukumlah saya Rasulullah. Rasulullah biasanya tidak menjawab, karena beliau tidak mau mendului Allah, menunggu, menanti. Tetapi Umar kata orang-orang pakar-pakar, andaikan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Umar lah orangnya. Sebab apapun apa yang dikatakan Umar itu kadang-kadang dibenarkan oleh wahyu. Kata Umar ketika itu, lah seandainya engkau tidak sebut-sebut, tidak engkau ceritakan, dan tidak engkau bilang kepada kami tidak tahu, maka engkau akan dimaafkan oleh Allah. Tapi karena engkau sebut, tahu, jadinya kami tahu asal engkau melakukan ini, itu. Lama-lama kata Umar ini keluar hadis Nabi nanti. Selama orang tidak tahu, berarti Allah mengampunimu. Apapun perbuatan kita, dosa kita, jangan kasih tahu sama orang lain, supaya orang lain jangan tahu. Lalu bagaimana? Lapor saja kepada Allah. Atau bertanyalah kepada seorang guru yang alim tanpa menyebutkan siapa pelakunya, agar orang alim itu memberikan fatwanya. Jadi kalau kita berdosa, bersalah, tidak ada orang yang tahu, berarti Allah sedang menutupi dosa kita. Sitir, Allah menutupi. Yang bilang-bilang. Kalau kita bilang, berarti kita yang membuka tutupan Allah. Kita membongkarnya. Ini kata Umar. Tapi Rasulullah kan tetap diam, tidak menjawab. Beliau hanya melihat orang itu pergi.
Tidak lama kemudian kata beliau, panggillah dia lagi. Lalu dibacakan oleh Rasulullah ayat ini. Turun kepada beliau ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Dirikan salat. Salat itu kan nama saleh. Salat di 2 tepi siang dan dekat malam. Ini namanya menyebutkan atau mewakili salat wajib. Karena memang salat wajib itu mukaffirah. As-salawatul khamsu, salat yang 5. Al-jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffirat. Salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menghapuskan ma bainahunna, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara-antaranya itu, idza jutunibatil kabair, selama yang besar-besar dijauhi. Dengan demikian, salat harian yang kita lakukan ini, di samping itu kewajiban kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, rukun Islam dan seterusnya, maka dijadikan oleh Allah bukan hanya salatnya. Semenjak kita berwudu di rumah sampai berjalan ke tempat salat, masjid, surau atau musalla, dan duduk di tempat salat, semuanya penghapus. Belum lagi salatnya. Ini Allah jadikan sebagai namanya pelenyap, penghapus atau penutup kesalahan-kesalahan tanpa kita minta ampun. Kan luar biasa. Dengan datangnya waktu salat subuh tadi, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di malam hari tadi hapus dia. Kesalahan-kesalahan yang kejaman hapus pula dengan kesalahan, hapus pula dengan zuhur. Begitu juga asar, maghrib dan isya. Bahkan kesalahan seminggu dihapuskan oleh Jumat, kesalahan setahun dihapuskan oleh Ramadan. Tentu selama yang besar-besar tidak diperbuat atau dijauhi. Karena semuanya yudhibna, melenyapkan. Yudhibna kan adhaba, menyuruh pergi, menghilangkan, melenyapkan. Kalau kita baca semenjak berwudu, begitu wudu. Apabila iza tawadda al-'abdu falmatmada fa kharajatil khataya min fi. Apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur, keluar kesalahannya lakukan oleh mulutnya, kan begitu. Idza ghasala wajhahu, apabila dia mencuci mukanya, fa kharajatil khataya, keluar pula kesalahan daripada mukanya, sampai-sampai kesalahan itu keluar pada tetesan air dari kelopak matanya. Begitu seterusnya sampai mencuci kaki. Tanpa minta ampun, gugur dia. Seiring sejalan dengan menetesnya air berwudu. Dari sini pula ada orang memahami tidak boleh dihapus air wudu, karena itu dosa-dosa yang turun. Tapi dibantah oleh ulama-ulama. Bukan air yang jatuhnya, berwudunya katanya. Karena tidak pun jatuh ke lantai, kan ke handuk jatuhnya itu. Dan praktek sahabat juga ada yang menyapu anggota wudunya setelah berwudu. Bahkan Rasulullah disebutkan ada beberapa kali menyapu wajah beliau dengan baju yang beliau pakai. Ini menunjukkan ya bukan airnya, tapi adalah amal saleh wudunya itu ke bawah. Kita pakailah, kita hargailah kedua-dua pendapat yang dikeluarkan oleh ulama ini. Ya kalau kita ingin menikmati jatuhnya dosa melalui wudu, biarlah wudu turun. Kita ingin menikmati
bagaimana proses jatuh dan gugurnya dosa-dosa, ya biarkan lahir. Nah, saya ingin cepat dosa saya hapus, handuk sekali. Sudah. Jangan hal-hal yang kadang-kadang yang sifatnya sepele, remeh, yang tidak ada masalah, hanya perbedaan pendapat kita gembar-gembor. Sebagaimana kebiasaan orang lain menggembar-gembor, yang kecil-kecil digembar-gemborkan. Bahkan beri nasihat setelah tarawih pun dianggap salah, kan? Yang tidak apa digembar-gemborkan betul. Kamu pernah ngalami itu? Tetapi mau sadar, dia ilmu mu tidak sehebat gurunya atau kelompoknya, jadi terima sependapat. Ketika kita lah, mula-mula ikutnya ceramah, ceramah pun tidak di salat tarawih ada. Ceramah setelah tarawih, kan tidak ada hubungannya tarawih. Tidak ada hubungannya. Mula-mula datang, ngaji, lagi aktif, buka Quran segala macam. Ambo ngaji biasanya takut menyimpang, buka Quran, buka tafsir. Kalau hadis mau buka kitab syarah hadis. Supaya jadi dasar. Itu datang lah. Ranggainya datangnya. Katanya, mana beliau datang sana? Akan itu laki ni lah salah lo nak mengaji kuah. Kaji mana salah? Ndak mengaji ku nak salah. Ndak abi nak salah dah, mengaji salah. Baik itu yo ndak ada zaman Nabi. Ambo mengalami ndak ada zaman Nabi. Di mana tu? Yo tu kecek gurunya. Ambo ndak bisa bantah dah nyak, sebab gurunya sentiang. Gurunya tamat di Sinan. Ambo cuma tamat kit tinggi nyak. Kit tinggi. Jadi kadang-kadang awak namanya. Yang ketik-ketik kadang-kadang bahan. Sudah ada buang yang langsung ke ibadah. Cuman balah yang tadi aku lihat jiwa juga antara menyapu anggota wuduk malap dengan pabian jatuh ke bawah kadang-kadang menjadi masalah. Padahal itu biasa saja, kedua-duanya mempunyai pemahaman. Balik kita ke situ. Ini karena hasanat itu bisa menghapuskan, melenyapkan, menghilangkan keburukan, cepat susuli. Cepat susuli dengan berbuat baik, langsung ditutupnya. Dan jangan biarkan kesalahan itu tanpa istighfar, tanpa minta ampun, atau tidak disusuli dengan kebaikan-kebaikan. Zalika zikra. Di sini itulah zikra. Itulah dianya zikra peringatan. Ayat 114 ini. Itulah peringatan atau nasihat dan mauizah yang disampaikan Allah melalui Rasulnya lil zakirin, untuk orang yang zakir, untuk orang yang selalu mengingat Allah. Itulah tausiah yang disampaikan melalui ayat. Bagi siapa saja yang bersalah, cepat-cepatlah tutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Tentu saja di samping minta ampun dan tobat. Tidak boleh pula kita pede. Tasbih suka pergi kesalahan tu pede maringan-ringankan mana. Dipakai sadualahnya. Minta ampun yo, tobat yo, kemudian banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Dan itu bukan berarti melegalkan perbuatan itu, bukan melegalkan perbuatan yang telah dikerjakan oleh orang seperti itu, tidak. Tapi bagi orang yang sadar, terlanjur, tersorong, cepatlah susuli kejahatan, keburukan itu dengan minta ampun, dengan cara bermasalah. Ada catatan satu lagi. Kalau kesalahan-kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, tidak bisa dong. Tidak bisa. Sebab orang lain ko tidak pemaaf gitu. Orang lain ko tidak terima tobat.
Allah yang pemaaf, Allah yang bertaubat, Allah yang pengasih. Tapi kalau manusia tak, kita harus minta maaf. Kalau kita bersalah kepada manusia, tidak bisa kita lakukan dengan banyak-banyak sebaik-baik. Minta maaf. Atau boleh baik-baik pembayar hutang, pembayar hutang kesalahan kita di akhirat. Tapi bagaimana amal saleh kita pembayar hutang? Sebab hutang kita banyak kesalahan kita dibanding dengan kebaikan kita. Kalau tidak mau mengaku, ambo mengaku. Tidak mau apa-apa mengaku, ambo mengaku. Apa ibu mengaku Tidak lo pasal mengaku, ambo lah mengaku seorang. Banyak kesalahan kita dibanding dengan kebaikan kita. Banyak kelelahan kita daripada ketaatan kita. Mau mengaku salah itu tidak salah gitu. Cuma jangan mengaku ke orang, pasti mengaku. Ke Allah mengaku. Wa taraftu bidzambi, aku menyadari dan mengenal akan dosa-dosaku ya Allah. Wa taraftu bidzambi. Ini i'tiraf. Fa taraftu bidzambi. Ini ayat menyatakan zikra. Dengan cara cepat-cepat disusul. Bahkan orang kalau sebenar-benar tobat dia, Allah sendiri yang memberikan petunjuk ke hatinya untuk kesalahan-kesalahan selama ini, dosa-dosa selama ini digantinya, ditutup dengan amal-amal baik. Jadi orang kalau tobat sebenar tobat berbalik 100%. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Surat Al-Furqan. Surat ke-5, kalau tidak salah ayat 70. Jika mau membuka, bagus. Jika tidak mau membuka, dibuka juga lah supaya nampak. Al-Furqan surat ke-5 ayat ke-70, halaman 366. Illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilullah. Melainkan atau kecuali siapa yang tobat, beriman, beramal saleh, maka mereka itu yubaddilullah, mengganti Allah, as-sayyi'atim, keburukan-keburukan kesalahan mereka dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kok? Di ayat nan ke-68 berbunyi, orang-orang yang la yada'una ma Allah, orang-orang yang tidak menyembah selain Allah satu, berarti dia tidak syirik. Orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan cara yang hak, bahwa dia boleh dibunuh. Kisas misalnya, itu boleh dibunuh, atau rajam. Wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Itu kan dosa-dosa besar. Syirik, membunuh, berzina. Wa may yaf'al, siapa yang melakukan kesyirikan, pembunuhan dan berzina, siapa yang melakukan itu, yalqa athama. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu dia akan menjumpai atau mendapatkan hukuman lantaran dosanya. Dilipat gandakan lagi, yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan untuk orang ini azab. Ada tad'if, pelipat gandakan azab di hari kiamat, dan dia kekal, berkekalan dalam azab itu dalam keadaan hina. Ila kan istina, kecuali siapa yang taubat daripada melakukan itu. Taubat dia sebenarnya taubat, dia beriman, mengokohkan, memantapkan, meneguhkan iman itu, dan beramal saleh. Mereka inilah orang yang Allah ganti keburukan-keburukan selama ini dengan hasanat.
Apa itu? Banyak ulama menjelaskan, jika benar-benar sungguh-sungguh dia tobat kepada Allah, nampak perubahan. Apa perubahannya? Selama ini kerja yang buruk-buruk, sekarang bertukar berganti dengan yang baik-baik. Bukan berarti yang buruk selama ini diganti dengan yang baik, begitu. Berapa tahunnya melakukan yang buruk-buruk, sejak bujang sampai umur 56. Berarti selama itu Allah ganti. Nah, kalau itu kan caknya buruk-buruk jadinya. Banyak ulama memang tidak. Selama hari-hari malam-malamnya selama diisi dengan yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang dosa-dosa. Nah, setelah dia tobat, hari-harinya, malam-malamnya, waktu-waktunya digantinya yang buruk-buruk selama ini dengan yang baik-baik. Namanya tabdil. Nah, itu yang tabdil. Allah yang menggerakkan hatinya. Inilah namanya fadilah taubat. Taubat nasuha. Kenapa? Allah beri dia ilham, petunjuk untuk melakukan amal-amal saleh, menyusuli, mengiringi, untuk menghapus jejak-jejak buruknya, laku-laku buruknya, tingkah-tingkah jahatnya selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan hasanat. Selebihnya Allah Maha Pengampun. Lihat sininya ayat, ulaika yubaddilullah. Mereka itu Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, mana yang tidak tertutupi. Itulah selama sejak bujang mereka umur 56 tobat berapa tahun? Halo, berapa tahun kira? 30-an lebih tahunnya. Berada. Kan tak kata ganti gitu. Berarti kalau kau mengganti, tambahlah 33 tahun lebih kata untuk penggantinya. Enggak. Di sisa-sisa umurnya itu menjelang mati, dia berusaha menyusuli keburukan-keburukan kejelekan dengan amal saleh sisanya. Ini kan sadolah nak tertumbuk sudah. Akanallahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena Allah Maha Penyayang, kalau pengampun tobatnya itu tak. Karena dia tobat diampunkan dosanya. Kalau rahimnya Allah Maha Penyayang, sisanya dimaafkan saja oleh Allah. Itulah pentingnya kita minta ampun, istighfar, dan banyak-banyak berbuat amal saleh, amal-amal baik, karena memang dia itu penghapus yang buruk-buruk. Jangan biarkan dosa itu bertumpuk nanti menjadi ran. Apa itu ran? Ad-dzambu 'ala ad-dzambi hatta yamutal qalb. Ran sebagaimana surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat ke-14 15 ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala arran. Apa itu ran? Ran itu adalah adzambu ala dzambi. Dosa di atas dosa. Hitam di atas hitam. Orang kalau berdosa tumbuh bintik hitam di hatinya. Tambah. Lama-lama hatinya hitam, lama-lama hatinya pekat, gelap gulita. Di dosa. Bagaimana dosa yang satu ditambah dosa berikutnya, adzambu ala dzambi hatta yamutal qalb. Dosa di atas dosa bertumpuk-tumpuk, dia bertindih-tindih dia, maka lama-lama hatinya mati. Untuk itu cepat-cepat jika bersalah istighfar, susul dengan kebaikan supaya hati kita tidak bertumpuk dengan dosa.
kotor dengan dosa. Sinyalnya kalau kita bersalah tu tak tahu ada. Sebab hati kita tu tak setuju kita salah. Mengkau gelisah kan hati tak setuju. Gelisah, resah, tidak tenang, tanda hati tak setuju. Ada orang nak berdosa orang tapi hehe senyum baru. Hatinya lah mati. Kau sebelum waktu tu gaji kau. Mentun lah. Nah itu mentun. Orang ko Sarawai bajunya lah balulu datang di sawah di kubangan. Lalu dibasoi naik ke rumah, ke rumah lalu dua, ndak sekolah melah. Ikut biarlah, padahal aku muah jonoh. Itu tegak ndak. Padahal aku muah jonoh. Ia sekolah ini bersih ndak aduh. Sabuk ada. Ijale ka kumuh halaman sedangkan dulu melai kara jawanya paling kumuh halaman. Jadi biarlah ada. Jangan ka dosa-dosa anyi-anyi nang kadang-kadang melai lantuangnya. Jadi ndak taraso baik nang ketik-ketik. Bangga ka mengicu hawa. Sampai di negara asal maliang tu Ndak boleh perpanjang. Perpanjang ko salah arti lo kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.